Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua maunya PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ageng Bumiswaya, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Madudin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabilillah, prajurit Belambangan, tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan tantangan saudara. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temui saya. Silahkan mau ngajak apa. Di momen Lebaran ini, alhamdulillah, kami tinggal nunggu komando dari pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas dan Kiai Madudin. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut Rizik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat keonaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Dan khususnya kepada penegak hukum kasus Cak Rizik dengan Firsa Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Kami curiga ada apa-apa ini. Oh, yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja. Jika mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu kan keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman oleh VOC Belanda. Kamu itu bukan warga negara asli Indonesia. Kami dan putra Nusantara dan siap menghadapi tantangan Anda untuk perang. Yang kedua, kepada Gus Fuad Pleret, teruskan berjuang, tegakkan kebenaran. Mari kita perjuangkan, kita bersihkan kemurnian Duriah Rasulullah SAW, biar gak diaku oleh maling-maling seperti Rizik ini. Tolong negara Rizik itu segera ditangkap dan dideportasi, itu dikembalikan kepada Yaman. Kurang ajar membuat gaduh di negeri ini yang sudah damai tentram. Selanjutnya kami minta agar supaya Presiden dan para penguasa negeri ini tolak pengajuan dari kelompok-kelompok yang menghendaki Habib Idrus Al-Jubri untuk jadi pahlawan negara ini, karena mereka itu tidak punya kepedulian, tidak punya prestasi apa-apa, pengorbanan untuk kemerdekaan negeri ini. Mereka adalah kelompok-kelompok keturunan daripada penjilat antek-antek Hindia Belanda. Jadi itu yang kami harapkan, dan kami siap untuk Belambangan, siap untuk menghadapi tantangan daripada Rizik Syihab. Mohon kami kepada Ketua DPP Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, khususnya di bawah komando Gus Abbas, kami siap untuk berangkat. Kita tinggal nunggu komando. Kita siap kan? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari posko PWI RS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat itu semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap semua sudah. Siap.
Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa, jangan bawa bom. Kalau berani sudah, para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan untuk provokasi. Aparat harus tegas, tidak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek imigran Yaman. Kami siap, di mana tentukan waktunya. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. NKRI Nusantara. Giro Mikir. Giro Mikir. Giro Mikir. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut, Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan jadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Gak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara, demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur, dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap melawan Pahlawi? Siap. Orang mikir? Orang mikir? Orang mikir? Merdeka! Merdeka! Hei, Rizik, harga wani, aku kemong Banyumas. Orang sanggau pribumi, aku siap mati memecah gunungmu. NKRI Pancasila Pancasila Nusantara. Giro Mikir. Giro Mikir. Giro Mikir. Siapa kita?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWI LS Demak Bintoro mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, untuk terus membongkar kepalsuan nasabah Alawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat, dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Prah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab kapanpun, dimanapun. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, PWI LS Demak Bintoro. Yang muda-muda kayak Mas Haris harus 10 kali lipat lebih semangat. Kan begitu. Masa yang muda kalah dengan yang sudah. Ya, kita ini organisasi perjuangan, betul. Organisasi perjuangan. Yang namanya perjuangan pasti menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan. Ya kita harus berkorban. Kan kata Pak Zainuddin MZ kan berani hidup harus berani berjuang. Kan kata nih Pak Konto, berani berjuang harus berani berkorban. Termasuk korban perasaan, waktu, pikiran, tenaga yang luar biasa. Saya salut panjenengan. Berkorban pikiran, tenaga yang kita tidak digaji oleh siapapun dalam konteks materi ini. Tapi insya Allah karena kita sedang mengamalkan prinsip kubul waton. Bahasa Mas Nadi kan ketiganya minal iman gitu. Bahwa mencintai bangsa dan negara ini adalah bagian dari iman. Insya Allah ada yang gaji lebih besar dari gaji duit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya nggak usah takut Mas Aziz dan semua teman-teman Laskar Sabilah Sokar Satengah. Tidak usah takut, panjenengan sudah berani deklarasi begini, ya jangan takut. Jangan membuat garis perjuangan sendiri. Kita garis perjuangannya sudah diatur di ADART. Kita punya ADART, organisasi kita legal Pak Prapto. Organisasi ini sudah diakui di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Platform bagaimana bergeraknya sudah diatur. Jadi kalau panjenengan sudah mau mendeklarasikan diri menjadi pengurus PWI LS di Sukaraja Tengah ini, harus berani ikut platform dan rel yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat PWI LS di Cirebon Gus Abbas. Siap ya? Jadi jangan ada lagi nanti alasan wah ini Sukaraja Tengah kondisinya berbeda lah, kita nggak mau ikut begitu, jangan. Ya kalau kita sudah kadung berani ya tadi minggir orang minggir, kan begitu. Wani aja wedi aja. Wani. Wedi mending ora usah sisan minggir daripada ngelang-ngelangi kancane. Kan begitu ya? Kalau takut bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah dengan segala macam visi misinya, mending tidak usah bergabung daripada ngalang-ngalangin nyerimpeti kancane sing semangat. Setuju? Ya, setiap organisasi pasti punya misi-misi seperti itu. Nah, banyak sekali visi-visi tujuan dari PWI Laskar Sabilillah. Silakan dibaca di ADART itu, dan kita baikkan berkali-kali di grup pelajari. Tetapi intinya
di antara hal penting yang sedang diusahakan, dilakukan, diperjuangkan oleh PWI LS adalah yang pertama, kita sedang berupaya, sedang memperjuangkan, sedang menjaga harkat martabat kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya dikontrol oleh klan Pahlawi Ahmad, yang mereka tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau kita tidak enak dengan Muhyiddin, tidak enak dengan mereka, seharusnya kita lebih tidak enak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu, gitu? Iya. Dengan mereka kita nggak kepenak, masa dengan Rasulullah kita enak aja? Rasulullah keluarganya dikotori, dipalsukan oleh segerombolan orang dari Yaman, imigran Yaman. Masa mau kita diam saja? Ini salah satu misi penting kita dalam rangka kita bergabung di PWI LS ini, dalam rangka menjaga kesucian marwah martabat Rasulullah SAW. Sebagai seorang Muslim tentu berkewajiban melakukan itu semua. Satu itu. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. Apa hubungannya dengan klan Pahlawi? Saya kira semuanya sudah sering mendengar. Mereka mengklaim katanya Nusantara ini milik Tarim, merah putih yang bikin katanya orang, yang Pangeran Diponegoro katanya keturunan. Nah, ini kan kurang ajar, yang di Bengkolang orang begini. Siapa mereka? Tidak lebih dari begal antek-antek penjajah Belanda yang datang tahun 1900-an awal. Kok mengklaim bahwa Jawa ini katanya milik Aulia Tarim? Dari mana judulnya begitu? Pangeran Diponegoro ini zuriatnya banyak banget di Sokaraja, makom Mbah Ilyas bin Diponegoro kan. Tidak jauh itu silsilahnya. Mbah Ilyas bin Mbah Ali Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Pangeran Diponegoro, hanya 4 generasi. Ini diklaim sebagai katanya bin Yahya, ada yang bin Abu, ada yang bin Ali, terus ada 4 habib perebutan Pangeran Diponegoro, mau kurang ajar. Lah iya, kayak gitu mau dibiarkan? Kan tidak. Jawa milik Tarim. Tarim negara melarat mau ngaku ini Jawa. Kan begitu tuh. Demi harkat dan martabat bangsa dan negara yang kita cintai, kita tidak akan biarkan orang-orang ngaku-ngaku sebagai pemilik rumah kita, kan gitu? Lah ya, ibarat Indonesia rumah Pak Mudrik ini, tiba-tiba orang luar ngaku kayak rumahmu tuh sing bensin ngapain mbahku, ya mau kurang ajar. Orang nunut tamu di sini dimpani warit rangkaian mangan tuh, tiba-tiba ngomong ada turunan yang Pak Mudrik atau keluarganya Mas Mudrik, rumahmu kayak bensin nggak boleh mbahku. Kalau di Bengkolang tuh kadang begitu. Orang ngomong gitu pasti punya karat, gitu kan? Pasti punya satu tujuan. Tujuannya apa? Ingin minta bagian dari rumah ini. Lama-lama sertifikatnya diganti. Lah ini sudah terbukti ada pentolan Pahlawi Aman dipercaya oleh NU memimpin Jatman. Sampai 20 tahun nggak mau ganti, tiba-tiba bikin sertifikat sendiri. Mungkin nanti biar Pak Prapto. Contoh kurang alim apa beliau nih, yang paling dihormati tadinya saya sendiri tadinya hormat banget. Saya pendiri Petanesia di Banyumas. Saya nggak ngomong ini kan fakta sampai dibekukan oleh PBN. Nih Pak Kiai, dibekukan akhirnya pengurusannya karena sudah ibarat dikasih rumah karuan saya umai dicat, umai dirawat, dibagusi, tapi tiba-tiba sertifikatnya diganti atas namanya dia sendiri, ya kurang ajar namanya, mungkin maling halus-halusan, ngerampok kan begitu. Nah inilah kita sekarang berkumpul bergabung di PWI LS ini dalam rangka menjaga harkat martabat marwah bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga dalam rangka menjaga harkat dan martabat kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara di seluruh Indonesia. Apa hubungannya dengan Pahlawi? Apakah panjangan kurang informasi betapa mereka sangat merendahkan, menghinakan kiai-kiai ulama Nusantara? Doktrin yang sangat populer, satu Habib Lengop, gitu kan. Bahasa Jawanya kan begitu ya. Satu Habib goblok lebih mulia daripada 70 kiai alim, salim apapun di Nusantara. Ini kok kurang ajar. Artinya sama dengan mengatakan, kalau dicontohkan, satu Habib Kujluk Lengop goblok
lebih mulia dari 70 Mbak Hasyim Asy'ari. Kan begitu? Nah ya kan begitu ya. Artinya kalau panjenengan Muhyiddin setuju dengan Habib, berarti sama aja Anda sedang menginjak-injak Mbak Hasyim Asy'ari. Kalau orang itu sedang menghinakan ulama kita sendiri, bila Anda setuju dengan mereka, berarti setuju dengan doktrin-doktrin. Itu doktrin ya Indonesia. Pernyataan itu doktrin di kitab pintarnya mereka. Jadi bukan celotehan seorang Habib, itu ajaran mereka. Dan ini ajaran klan-klan Yahudi Yaman ini. Mereka nggak terima dikatakan Yahudi Yaman, silakan tes DNA. Saya berkali-kali nantang, tes DNA. Nggak akan berani ya. Karena mereka tahu hasilnya pasti tidak sesuai dengan DNA database-nya Bani Hasyim. Sudah tahu. Dan itu sudah banyak sekali, ratusan tes DNA mereka ternyata gay haplogrum. Itu faktanya begitu. Kayak gitu dikatakan orang Ken Yahudi nggak mau. Ya, ini adalah hal-hal yang wajib kita perjuangkan sebagai PWI Laskar Sabilillah. Siap? Siap. Nah, bergabung di sini harus berani menjaga marwah martabat beberapa hal yang tadi saya sebutkan, termasuk siap dengan segala resiko tantangannya. Di baiatnya nanti lebih ngeri loh. Siap berkorban darah dan nyawa. Baiat saat pelantikan. Dan itu Gus Abbas sendiri yang membuat. Nah, persoalan hubungan keluarga yang monggo diatur komunikasi caranya bagaimana. Yang intinya yang sedang kita hadapi adalah mereka nih, keturunan klan Pahlawi dari Yaman, bukan Muhyiddin. Saudara-saudara kita memang mereka. Walaupun ini cobaan yang cukup berat, tetapi yang sedang kita hadapi adalah klan Pahlawi Yaman yang jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100.000 orang di seluruh Indonesia. Yang banyak Muhyiddinnya tadi, yang masih mau dibunuhi saja. Roti dicakuli di balang-balang, aku biar 1.000 gelemnya jajan goblok. Untuk videonya kayak gini, Habibnya nyakuli roti di balang, aku biar 1.000 gelem gitu. Astagfirullah, itu kan penjajahan spiritual. Itu yang sedang kita hadapi. Oke, selamat, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi kepada panjenengan semua, khususnya dari Sukara Jawa Tengah yang telah berani membentuk pengurus, mendeklarasikan diri pengurus PWI Laskar Sabilillah Ranting Sukara Jawa Tengah di tengah-tengah banyak keturunan imigran Yaman di sini. Okay? Selamat saya ucapkan, tidak usah takut, di sini ada Damijil, ada Mas Amir. Kalau kira-kira nggak sendiri, nggak sanggup, konsultasi dengan Damijil. Nanti Damijil konsultasi dengan saya. Banyumas nggak sanggup menangani, misalkan ada Gus Abbas, gitu. Kita punya penasihat yang luar biasa, mantan Kasat Jenderal Dudung di tingkat pusat, ya. Jadi nggak usah khawatir, takut bahwa organisasi ini dianggap organisasi yang liar atau ilegal, enggak. Organisasi ini sangat legal. Salah satu jajaran penasihat pusatnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman yang hari ini menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Prabowo Subianto. Jadi nggak usah ragu-ragu, mantap, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Gini orang minggir.